Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang media jaringan wireless atau media jaringan nirkabel, ya. Nah, ada 4 jenis media dalam jaringan wireless atau nirkabel ini. Yang pertama yaitu microwave atau disebut gelombang mikro, ya. Yang kedua yaitu satelit. Yang ketiga gelombang radio, dan yang keempat inframerah. Namun berdasarkan wujudnya, maka bisa kita bagi menjadi 2 jenis, yaitu gelombang radio dan cahaya, ya. Jadi berdasarkan wujudnya, media nirkabel ini bisa digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu gelombang radio dan cahaya. Nah, namun kalau dirinci, maka tadi ada 4 jenis media yang digunakan dalam jaringan nirkabel, yaitu microwave, satelit, gelombang radio, dan inframerah, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu microwave. Apa itu microwave atau gelombang mikro atau mikro gelombang? Microwave atau mikro gelombang itu adalah gelombang elektromagnetik atau yang kita kenal juga dengan sebutan gelombang radio yang memiliki frekuensi yang tinggi. Jadi microwave ini bisa juga kita sebut dengan gelombang radio berfrekuensi tinggi. Frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Perhatikan, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya waktu memiliki 3 tingkatan, yaitu jam, menit, detik. Dan satuan terendah dari waktu adalah detik. Jika bandul detik bergerak 1 tahap ke kanan, maka hal tersebut dikatakan pergerakan dengan durasi 1 detik. Jika hal tersebut kita gambarkan dalam bentuk jarak waktu, di mana jarak tersebut berdurasi 1 detik, dan jika dalam waktu 1 detik tersebut terbentuk 1 buah gelombang, maka dapat dikatakan 1 gelombang per detik, atau 1 detik sama dengan 1 gelombang. Dan dalam frekuensi dapat dikatakan 1 detik sama dengan 1 Hz. Dan jika dalam durasi waktu yang sama terbentuk sejumlah gelombang, hal inilah yang dikatakan dengan istilah frekuensi, yaitu banyaknya jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Lantas, apakah hal ini dapat dikatakan sebagai frekuensi? Benar. Ini disebut dengan frekuensi tunggal. Frekuensi memiliki satuan, dan satuan frekuensi adalah Hertz. Apa itu Hertz? Yaitu nama fisikawan Jerman yang menemukan proses pengiriman energi listrik dari 2 titik tanpa menggunakan perantara kabel di bidang elektromagnetik. Nama lengkapnya adalah Heinrich Rudolf Hertz. Dan untuk mengabadikan temuannya ini, nama belakangnya digunakan sebagai satuan terendah dari frekuensi yang disimbolkan dengan Hz. Dan tingkatan satuan setelahnya adalah kilohertz, megahertz, dan gigahertz.
di mana 1 Hz sama dengan 1/detik atau 1 gelombang per detik. 1 kHz sama dengan 1000 gelombang per detik. 1 MHz sama dengan 1 juta gelombang per detik. Dan 1 GHz sama dengan 1 miliar gelombang per detik. Sebagai contoh, jika dalam sebuah perangkat tertera angka 2,4 GHz, itu artinya 2,4 GHz sama dengan 2,4 kali 1 miliar gelombang per detik, atau sama dengan 2 miliar 400 juta Hertz, sehingga dapat diartikan bahwasanya perangkat ini dapat menghasilkan sejumlah 2 miliar 400 juta gelombang per detik. Gelombang radio dalam frekuensi memiliki sifat sebagai berikut. Semakin rendah sebuah frekuensi, maka akan menghasilkan bentuk gelombang yang semakin panjang. Jika semakin tinggi sebuah frekuensi, maka akan menghasilkan bentuk gelombang yang semakin pendek. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasanya frekuensi itu adalah banyaknya jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam satu periode atau satu detik. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya frekuensi itu memiliki tingkatan-tingkatan, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi, ya. Dan jadi gelombang yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi ini digolongkan sebagai microwave. Jadi dengan kata lain, pada dasarnya microwave ini adalah bagian dari gelombang radio, ya. Jadi tadi sudah kita sebutkan jenis-jenis media yang digunakan dalam jaringan wireless, ada microwave, satelit, gelombang radio, dan inframerah. Nah, jadi pada dasarnya microwave, satelit, dan gelombang radio ini merupakan satu kesatuan, namun karena sifat dan bentuknya dia dipisah atau dibedakan, ya, menjadi bagian-bagian tersendiri, ya. Nah, jadi microwave itu merupakan bagian dari gelombang radio, namun memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda, ya, sehingga dia digolongkan kepada gelombang radio khusus, ya, dengan sebutan microwave atau gelombang mikro. Nah, berdasarkan pembagian tinggi rendahnya jumlah gelombang radio atau yang kita kenal dengan sebutan frekuensi, maka frekuensi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Pembagian tingkatan-tingkatan frekuensi ini disebut dengan istilah spektrum frekuensi. Jadi spektrum frekuensi dari gelombang radio itu terdiri dari VLF, very low frequency, LF atau low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, dan extra high frequency. Nah, dari pembagian spektrum gelombang radio ini, maka ada 3 bagian dari gelombang radio ini yang frekuensinya tergolong sangat tinggi, ya, yaitu ultra high frequency, super high frequency, dan extra high frequency, atau yang sering disingkat dengan UHF, SHF, dan EHF. Nah, ketiga istilah atau singkatan ini terkadang sering kita dengar di beberapa keadaan, ya, seperti ketika kita sedang mencari sinyal televisi, ya. Nah, di situ tercantum
jenis channel, yaitu ada UHF ya, VHF dan sebagainya ya. Nah, jadi microwave adalah jenis gelombang radio yang masuk pada kategori UHF, SHF dan EHF, atau ultra high frequency, super high frequency dan extra high frequency. Gelombang radio yang memiliki frekuensi tinggi ini biasanya memiliki beberapa karakteristik tertentu ya, yaitu dia sifatnya menjalar atau merambat di udara secara lurus ya, atau merambat di udara dengan arah yang lurus ya. Nah, biasanya gelombang dengan frekuensi tinggi yang merambat di udara dengan arah lurus itu mulai berada pada tingkat frekuensi di atas 100 MHz ya. Nah, ini cenderung akan bergerak lurus ya. Nah, hal ini bisa kita ilustrasikan seolah-olah seperti kita melempar sebuah batu. Nah, kalau kita lempar batu dengan kekuatan yang rendah, maka batu itu akan bergerak melengkung ya. Namun sebaliknya, ketika batu kita lempar dengan kekuatan tinggi, maka batu akan cenderung bergerak lurus walaupun pada akhirnya nanti melengkung ya. Jadi seperti itulah perumpamaan tinggi rendahnya frekuensi ya. Ketika frekuensi memiliki tingkatan yang tinggi, maka gelombang radio dari frekuensi tersebut cenderung bergerak lurus ya. Nah, pergerakan dari frekuensi tinggi yang bergerak lurus ini mengakibatkan penerapan perangkat penerima maupun pengirim ya. Kalau perangkat penerima itu disebut dengan receiver, perangkat pengirim itu disebut dengan istilah transmitter ya. Nah, jadi antara receiver dan transmitter ini harus dipasang betul-betul sejajar ya, atau disebut dengan istilah loss. Loss singkatan dari line of sight ya, atau dalam bahasa kita disebut sejajar garis pandang ya. Jadi setiap media yang menggunakan gelombang radio berfrekuensi tinggi, maka perangkat pengirim dan penerima harus dipasang sejajar. Alasannya kenapa? Karena sifat gelombang dengan frekuensi tinggi ini akan bergerak lurus, sehingga kalau kita pasang tidak sejajar, ini menyebabkan sinyal dari gelombang radio tidak bisa diterima oleh alat receiver. Kenapa? Karena gelombang tadi tidak tepat sasaran ya. Nah, jadi penggunaan microwave atau gelombang mikro ini antara alat pengirim atau transmitter dengan alat penerima atau receiver ya, ini harus dipasang sejajar garis pandang atau disebut line of sight, dan jarak yang bisa dijangkau yaitu berkisar antara 20 sampai 30 km. Alasannya kenapa? Karena bumi bulat ya. Loh, apa hubungannya bumi bulat dengan jarak tempuh dari gelombang radio ini ya? Nah, ini dapat kita ilustrasikan. Seandainya jarak yang digunakan antara transmitter dengan receiver terlalu jauh, ini akan menyebabkan gelombang radio tersebut akan terhalang oleh lengkungan bumi ya. Nah, namun baru-baru ini kita dikejutkan dengan munculnya teori bahwasannya bumi itu datar. Jadi ini masih dalam perdebatan yang perlu dilakukan penelitian yang lebih
jauh lagi ya. Namun sebagaimana yang sudah kita pelajari sejak kecil ya, dari dulu, bahwasannya bumi itu dikatakan bulat ya. Jadi dalam pembahasan kita ini kita asumsikan bumi itu bulat ya, sehingga penerapan jarak antara transmitter dengan receiver itu tidak boleh melebihi 30 km. Jadi alasannya kenapa? Karena kalau melebihi 30 km ini akan terhalang oleh lengkungan bumi ya. Nah, namun pada kondisi tertentu ya, jika kita ingin menempuh jarak yang lebih jauh lagi, ini bisa direalisasikan dengan menggunakan perangkat tambahan yang disebut dengan repeater. Nah, repeater sudah pernah kita bahas di pertemuan di semester 3, yaitu repeater ini merupakan alat yang fungsinya untuk memperkuat sinyal ya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwasannya alasan lain kenapa jarak tidak boleh melebihi dari 30 km ya, itu juga disebabkan karena sinyal atau gelombang radio tadi juga akan melemah ya, sehingga untuk menempuh jarak yang lebih jauh, sinyal atau gelombang radio tadi perlu dikuatkan kembali dengan alat yang disebut repeater ya. Nah, salah satu kelebihan dari gelombang mikro atau microwave ini ya, dia mampu menyediakan transmisi berganda dengan kecepatan hingga 50 megabit per second ya. Nah, kecepatan transmisi berganda ini bisa kita sebut juga dengan istilah komunikasi dua arah, atau yang kita kenal dengan sebutan duplex ya. Nah, di antara kelemahan dari gelombang mikro ini atau microwave ini, yaitu tidak boleh ada penghalang ya antara alat transmitter dan receivernya ya. Karena sifat gelombang ini bergerak lurus, jika terhalang oleh benda-benda padat seperti bangunan atau bukit-bukit ya, maka sinyal tidak dapat diterima dengan baik. Nah, untuk itulah alasannya kenapa kita ketika melihat alat-alat pemancar ya dan penerima ya, seperti misalnya tower atau BTS, base station ya, itu dipasang lebih tinggi dari posisi bangunan ya. Nah, salah satu alasannya adalah agar sinyal yang dikirim itu bisa diterima oleh penerima dengan baik ya. Nah, alat pengirim dan penerima tadi sudah kita sebut bahwasannya pengirim itu disebut dengan transmitter dan penerima itu disebut dengan receiver. Namun ada alat yang memiliki kedua fungsi ini. Nah, alat yang memiliki fungsi bisa mengirim sekaligus bisa menerima sinyal ya, ini disebut dengan transceiver ya, transceiver, yaitu gabungan antara transmitter dan receiver ya. Nah, gelombang mikro atau microwave ini sering digunakan dalam jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Dan microwave ini memiliki beberapa kekurangan ya. Di antaranya yaitu jika diterapkan ya, biaya instalasinya cenderung mahal ya. Nah, ya dari sisi misalnya harus membangun infrastruktur seperti tower ya dan perangkat-perangkat ya, serta sarana pendukung lainnya ya dan sebagainya. Nah, kemudian kekurangan lain dari gelombang mikro atau microwave ini yaitu sinyal gelombang mikro ini sangat mudah
terpengaruh oleh kondisi cuaca ya. Misalnya seperti hujan ya. Ya, karena seperti yang kita ketahui, gelombang radio itu adalah sinyal yang merambat di udara ya. Sehingga dalam kondisi hujan, udara cenderung memiliki tingkat kelembapan yang tinggi sehingga bisa mempengaruhi sinyal dari gelombang radio ini. Kemudian juga kekurangan lainnya ya, dia mudah terpengaruh oleh pesawat yang melintas ya. Jadi ketika pesawat melintas ya, sinyal ini bisa terganggu ya. Nah, kemudian ya, kelemahan lainnya ya, dapat terganggu tadi oleh bangunan-bangunan tinggi ya, atau bukit-bukit ya. Dan hal ini dapat kita lihat dari beberapa kondisi yang pernah kita alami, seperti kita berjalan ke daerah-daerah bukit-bukit seperti ya kalau di Medan, Brastagi ya. Misalnya dalam satu kondisi ketika kita berada di wilayah lembah ya, yang cekungan lengkungan dari sebuah bukit, maka sinyal yang kita terima itu akan terganggu ya. Nah, transmisi sinyal secara garis lurus atau kita sebut tadi line of sight, sejajar garis pandang tadi ini, sering juga disebut dengan istilah terrestrial microwave ya. Jadi terrestrial microwave ini adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan pengiriman sinyal yang berada di permukaan bumi ya, atau sejajar garis pandang ya, antara satu alat pengirim dengan alat penerima. Nah, gelombang mikro atau microwave ini selain digunakan sebagai media pengantar dalam jaringan wireless, dia juga sering dimanfaatkan untuk memanaskan udara ya, sehingga gelombang mikro ini dipakai dalam alat masak yang kita kenal dengan sebutan microwave oven ya. Jadi microwave oven itu ya memanaskan suhu udara dengan cara memancarkan gelombang mikro ya, dengan frekuensi yang sangat tinggi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis media wireless yang kedua, yaitu satelit ya. Nah, jadi satelit ini bisa diartikan sebagai alat yang berfungsi sebagai stasiun relay ya. Jadi stasiun relay itu adalah stasiun yang menerima sinyal dari bumi sebagai pengirim sinyal, kemudian dia teruskan kembali ke alat penerima yang juga berada di bumi pada wilayah yang berbeda ya. Nah, ini yang dikatakan dengan istilah relay. Jadi satelit ini bisa juga dikatakan sebuah benda yang berada di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Dan satelit ini dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya ya. Nah, seperti misalnya digunakan untuk mendeteksi kondisi cuaca, maka disebut satelit cuaca ya. Kemudian digunakan untuk komunikasi, maka disebut satelit komunikasi ya. Bisa juga digunakan untuk pengembangan teknologi ya, atau disebut satelit iptek. Dan digunakan untuk kepentingan militer ya, disebut satelit militer. Jadi dengan kata lain, setiap satelit itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Jadi satelit ini merupakan benda yang diterbangkan ke ruang angkasa ya, dan dia akan berputar mengikuti rotasi bumi ya. Nah, di mana posisinya di ruang angkasa itu berada di ketinggian berkisar antara 480
hingga 22.000 mil di atas permukaan bumi ya. Jadi dengan kata lain, satelit ini itu ditempatkan pada ketinggian yang berbeda-beda tergantung fungsinya masing-masing tadi. Ya, seperti yang kita bahas, ada yang digunakan untuk komunikasi, ada yang digunakan untuk memantau cuaca ya dan sebagainya. Jadi ketinggian berdasarkan posisinya ini, maka satelit ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ada namanya yaitu satelit GEO. Nah, GEO ini singkatan dari Geostationary Earth Orbit ya. Nah, satelit ini merupakan satelit yang ditempatkan pada ketinggian 23.000 mil ya, berkisar antara 23.000 mil di atas garis khatulistiwa ya. Nah, apa itu garis khatulistiwa ya? Nah, garis khatulistiwa ini bahasa sederhananya bisa kita istilahkan dengan garis lintasan matahari ya. Nah, jadi salah satu negara yang dilewati oleh matahari ini tepat berada di atasnya, di bawahnya ya, yaitu Indonesia. Jadi negara kita sering juga disebut dengan istilah negara khatulistiwa ya. Nah, jadi artinya satelit ini akan berotasi sesuai dengan posisi garis edar matahari tadi ya, atau disebut garis khatulistiwa ya. Nah, jenis satelit yang kedua itu disebut dengan MEO atau Medium Earth Orbit ya. Jadi satelit ini ditempatkan pada ketinggian berkisar 6.000 mil di atas garis khatulistiwa juga ya. Nah, jadi posisinya berrotasi atau mengelilingi bumi tepat pada garis edar matahari ya. Nah, kemudian ada jenis satelit yang ketiga, yaitu satelit yang lebih rendah yang disebut dengan LEO atau Low Earth Orbit ya. Nah, ini memiliki ketinggian antara 400 hingga 1000 mil di atas permukaan bumi ya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu satelit yang disebut HEO atau Highly Elliptical Orbit ya. Nah, ini adalah jenis satelit yang mengorbit ya dengan posisi tidak sejajar garis khatulistiwa ya. Nah, jadi dia seperti elips ya. Nanti akan kita lihat posisinya pada gambar berikut ini ya. Nah, ini jadi HEO ini merupakan jenis satelit yang dikembangkan oleh Soviet atau kita kenal dengan sebutan Rusia ya. Nah, jadi dapat kita lihat pada gambar ya posisi masing-masing satelit ketika mengelilingi bumi ya. Jadi yang sejajar dengan garis khatulistiwa yaitu MEO dan GEO ya. Kalau LEO dia berotasi tidak sejajar garis edar matahari ya. Dia agak miring ya dari garis edar matahari atau garis khatulistiwa. Begitu juga dengan HEO ya. Nah, kelemahan dari media satelit ini ketika diterapkan untuk media komunikasi dalam jaringan nirkabel, yaitu biayanya atau cost-nya yang sangat mahal ya. Nah, biaya yang mahal ini dapat kita lihat dari misalnya mulai dari biaya peluncuran satelit ya, di mana peluncuran ini menggunakan teknologi nuklir ya, sehingga untuk biaya itu saja itu cukup mahal ya. Nah, kemudian belum lagi nanti biaya infrastruktur di bumi. Artinya
ketika satelit sudah berada di angkasa, ini harus dikontrol ya dari bumi ya. Nah, jadi biaya infrastruktur untuk mengontrol satelit ini dari bumi ini juga tergolong mahal ya. Nah, kemudian ada biaya operasional transmisi satelit ya. Biasanya biaya operasional untuk transmisi satelit ini dilakukan secara sewa. Jadi artinya tidak semua orang bisa menerbangkan satelit, sehingga siapa saja yang membutuhkan satelit ini namun terhalang oleh keterbatasan biaya, dia bisa melakukannya atau memanfaatkan satelit ini dengan menyewa ya pada negara atau perusahaan yang memiliki satelit ini ya. Nah, selain itu, kelemahan lain dari satelit ini, dia memiliki delay ya. Delay ini yaitu waktu tunda. Nah, jadi misalnya ya, ketika ada siaran yang disiarkan secara langsung ya, seperti siaran sepak bola, disiarkan secara langsung ke seluruh belahan dunia, dan sistem pengirimannya menggunakan media satelit ini ya, maka kondisi yang terjadi saat itu tidak langsung kita lihat secara tepat waktu ya. Nah, jadi artinya terjadi penundaan atau delay ya. Namun delay yang terjadi itu tergantung dari satelit yang digunakan ya. Nah, jadi misalnya untuk satelit dengan jenis GEO atau Geostationary Earth Orbit ya, ini memiliki waktu delay sekitar 1/3 detik. Nah, jadi media satelit ini dalam jaringan wireless lebih tepat digunakan untuk jenis jaringan dengan tipe wide area network ya, karena dia bisa mencakup seluruh belahan bumi, karena sistem pemancaran atau transmisinya itu dipancarkan dari atas ya, sehingga bisa menjangkau seluruh bagian bumi ya. Nah, kemudian dengan media satelit ini kelebihannya yaitu dapat diterapkan pada jenis komunikasi yang berbasis mobile, atau dengan kata lain ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin berkomunikasi namun memiliki mobilitas yang tinggi ya, seperti jenis alat komunikasi yang banyak kita gunakan saat ini, yaitu handphone ya, atau telepon seluler, dan yang pasti juga diterapkan untuk telepon satelit ya. Nah, satelit ini menggunakan alat transmisi berbentuk piringan atau dish ya. Nah, jadi bentuk antenanya berupa piringan yang kita kenal dengan istilah VSAT ya, atau singkatan dari Very Small Aperture Terminal ya. Jadi VSAT ini bentuknya bisa Anda lihat ya, berupa piringan yang diletakkan di atas bangunan ATM ya, Automatic Teller Machine, tempat Anda mengambil uang tunai ya. Dan bisa juga berbentuk seperti piringan yang memiliki jaring-jaring atau kita kenal dengan nama parabola ya. Nah, untuk komunikasi siaran televisi ya. Nah, kemudian satelit ini juga diterapkan pada sistem komunikasi berbasis GPS ya. Nah, GPS itu singkatan dari Global Positioning System, yaitu sistem yang bisa menentukan posisi seseorang secara global ya. Ya, misalnya diterapkan pada kendaraan-kendaraan mobil yang baru saat ini ya, sudah berbasis GPS ya. Nah, misalnya Anda ingin mengetahui keberadaan mobil Anda yang hilang ya, Anda bisa melacaknya melalui sistem berbasis GPS ini ya. Nah, GPS ini bekerja dengan cara
memanfaatkan kumpulan beberapa satelit ya yang mengelilingi bumi dan mengirimkan sinyal secara terus-menerus sehingga dapat menentukan posisi pengguna ya. Nah, tentunya pengguna harus menggunakan alat ya berupa penerima GPS ya atau disebut GPS receiver ya, dimana sistem dari alat penerima GPS ini itu mengambil sinyal dari 4 satelit yang ada ya. Nah, namun tingkat akurasi dari GPS ini ya tidak terlalu tepat ya. Jadi tingkat akurasinya berkisar 3 sampai 60 kaki ya. Maksudnya gimana itu? Ya, misalnya ketika Anda melihat di alat penerima tadi bahwasanya posisi yang Anda cari itu berada di koordinat sekian dan sekian. Nah, begitu Anda tiba di tempat yang ditetapkan di koordinat yang sudah ditentukan tadi, ternyata objeknya tidak berada di situ, cuma agak jauh sekitar 3 sampai 60 kaki dari lokasi yang dicantumkan ya. Nah, jadi tingkat akurasinya tidak terlalu tepat ya. Nah, GPS ini juga digunakan untuk pemetaan lokasi ya, melacak mobil yang hilang dan juga untuk sistem navigasi ya. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga ya ketika mencuatnya isu bumi datar ya. Nah, di sini ada beberapa fakta yang ditunjukkan bahwasanya sistem GPS tidak memanfaatkan satelit ya, tapi memanfaatkan sinyal-sinyal pemancar dari tower-tower yang ada di sekitar kita ya. Nah, ini perlu penelitian yang lebih lanjut ya. Nah, jadi itu perbedaan pendapat ya berkaitan antara pemahaman yang diangkat oleh kelompok yang menyatakan bumi datar atau disebut flat earth ya. Jadi mereka menemukan fakta-fakta ya bahwasanya penerapannya tidak berbasis satelit tapi berbasis pemancar ya atau base station ya. Nah, silakan Anda lakukan perbandingan, kajian atau penelitian ya untuk masalah ini ya. Jadi saya hanya menyampaikan fakta atau realita yang terjadi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis media yang ketiga, yaitu gelombang radio. Nah, tadi sudah disebutkan di awal bahwasanya gelombang radio adalah gelombang yang merambat di udara ya, atau gelombang elektromagnetik yang merambat di udara dengan memiliki frekuensi atau tingkatan frekuensi yang bervariasi atau berbeda-beda. Dan tingkatannya tadi sudah kita sebutkan di awal ya, ada very low frekuensi, ada medium frekuensi, high frekuensi, very high frekuensi, ultra high frekuensi, super high frekuensi, dan extra high frekuensi ya. Nah, jadi semuanya itu merupakan gelombang radio. Namun pada spektrum mulai dari ultra high frekuensi hingga super high frekuensi dan extra high frekuensi ini dikategorikan sebagai gelombang mikro atau microwave ya. Jadi pada dasarnya semua merupakan gelombang radio. Nah, gelombang radio ini bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan suara maupun data ya. Nah, kelebihan dari gelombang radio ini ya, pengiriman sinyalnya dapat dilakukan di sembarang posisi ya, baik secara mobile maupun statis ya. Nah, gelombang radio ini memiliki rentang frekuensi ya mulai dari 3 kHz hingga 300 GHz ya. Jadi microwave
merupakan bagian dari gelombang radio ini, ya. Nah, transmisi gelombang radio, ya, ini dibedakan berdasarkan aliran, ya, atau bentuk aliran gelombang tersebut, atau yang disebut dengan propagasi, ya. Jadi aliran transmisi gelombang radio ini disebut dengan istilah propagasi, ya. Nah, propagasi dari gelombang radio ini, ya, dibagi menjadi 5 jenis propagasi. Ya, yang pertama disebut propagasi permukaan, yang kedua disebut propagasi troposfer, yang ketiga disebut propagasi ionosfer, dan yang keempat disebut propagasi garis lurus, dan yang terakhir propagasi ruang angkasa. Nah, seperti apa bentuk propagasi kelima jenis ini, ya? Kita bisa lihat dari gambar, ya, di mana propagasi permukaan itu gelombang radio ditransmisikan, ya, dengan bentuk rambatan yang berada di atas permukaan bumi, ya. Sedangkan propagasi troposfer, yaitu pemancaran sinyal gelombang radio, ya, yang dilakukan secara sejajar garis pandang, juga dipantulkan ke langit, atau yang disebut dengan istilah ionosfer. Nah, jadi dia bisa sejajar garis pandang dan bisa juga dipantulkan ke langit. Ini disebut sebagai propagasi troposfer. Jadi troposfer ini bagian paling bawah dari atmosfer bumi yang tingginya dari permukaan bumi itu berkisar 9 sampai 17 km di atas garis khatulistiwa, ya. Jadi lebih tinggi daripada daerah kutub, ya. Nah, propagasi yang ketiga yaitu propagasi ionosfer, disebut juga dengan propagasi langit, ya. Jadi dia pemancaran sinyal itu hanya dipantulkan ke langit, ya. Nah, dari penerima ya, pengirim yang ada di bumi ke penerima yang ada di bumi, ya. Jadi yang dimaksud dengan ionosfer itu adalah lapisan dari atmosfer bumi yang berada di ketinggian sekitar 100 km di atas lapisan stratosfer. Nah, propagasi yang keempat yaitu propagasi garis lurus, ya. Nah, ini propagasi yang memanfaatkan gelombang radio dengan frekuensi tinggi, ya, atau kita kenal dengan sebutan microwave tadi, ya. Dia harus dilakukan sejajar garis pandang atau disebut line of sight, ya. Dan yang terakhir propagasi ruang angkasa. Jadi dia hanya dipancarkan ke ruang angkasa, ya, atau ke satelit yang berada di ruang angkasa, ya. Jadi propagasi gelombang radio berdasarkan spektrum frekuensi, ya, itu dapat dilihat pada diagram atau gambar berikut, di mana frekuensi dengan tingkat VLF, LF, ya, ini menggunakan propagasi permukaan, ya. Sementara spektrum frekuensi dengan tingkat medium, ya, ini menggunakan propagasi troposfer, ya. Untuk spektrum frekuensi high frekuensi ini menggunakan propagasi ionosfer, ya. Sedangkan spektrum frekuensi pada tingkat VHF dan UHF ini menggunakan propagasi ruang angkasa dan garis lurus, ya, atau troposfer tadi istilahnya, ya. Nah, kemudian untuk frekuensi yang sangat tinggi seperti SHF dan EHF ini menggunakan propagasi ruang angkasa. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, mengingat keterbatasan waktu, ya. Nanti kita akan lanjutkan ke media jaringan wireless berikutnya, ya, yaitu inframerah atau infrared.
Ya, demikianlah kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua.